Sekarang saya ada di salah satu kota. Sebenarnya ini tetangga sih antara Subang dan Purwakarta. Saya sekarang lagi ada di kota Purwakarta, tempatnya di Leren. Di sini suasananya luar biasa, adem, sejuk juga karena di tengah pesawahan yang wow, luar biasa, hijau men. Oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama teman saya yang sebenarnya teman lama, cuman kita baru ketemu lagi, baru japri-japrian kemarin lah. Oke, gak usah lama-lama. Siapakah orangnya? Ini dia, Mang Anton Basran. Wih, damang. Aduh. Gitu ya kameranya. Ayo kamera tuh di dia. Sengaja di-expose gitu. Wih, luar biasa pokoknya nama. Tujuh naon Kang Iom? Di ngopi. Tujuh ngopi we ya. Kopi jarambang, ngopi Kapleret jauh pisan. Wih. Ngopina. Kumaha Kang Iom ya. Kumaha kabar Mang euy? Alhamdulillah. Lawasnya tuh, patepangnya. Mohon lawas ti lawas ya. Inya aya pamaksa naon nih. Jadi ini teh kita teh punya program baru, yaitu judulnya itu Secangkir Kopi. Wow. Jadi inspirasi sejenis apa ini temanya? Talk show ngobrol-ngobrol lah. Tadi ngobrol ngalir ngidul gitu lah. Apa ini teh ya? Jadi gitulah intinya Mang Anton nya, jauh-jauh kami di Subang gak dia. Ya antusias sekali ya. Subang gak dia lawas tepat-tepangnya. Hayong terang lah. Ayeuna teh nuju sibuk naon Mang Anton teh? Kalaresan. Kesibukan kegiatan ya masih printing. Ya. Masih sablon ya. Sekarang sablon kulit. Sablon kulit di kita. Edan, kumaha itu teh? Sablon kulit. Tato. Edan ya. Sablon kulit sah. Kulit siapa saja. Oh, tato gitu ya, tato. Istilah inteleknya tato lah gitu ya. Nah, atau bisa jadi katato gitu lah. Ke tato tadinya sih karena sedari COVID ini ya. Iya. Semenjak bulan Maret kita ya finansial kita merosot. Bener, asli nama. Terus dari order juga. Iya. Kalang kabut lah. Nah, di situ kita mencoba untuk mengembangkan bakat ya, lahnya terpendam ya. Da tadina ge resep gitu kan, resep gambaran gitunya penuh kieu ya pannya. Kunaon henteu ku sendiri gitu. Tadina orang mayar. Ya memang sekalipun itu hobi tapi ya kita berbayar. Iya, berbayar lah. Respect sama karya orang. Iya. Nah, sekarang Mang Anton yang ingin meluangkan karya di organ tubuh orang lain dan memang mendapatkan upah dari sana. Iya. Bukan berarti ya menjual karya, karena memang karya itu perlu di apresiasi, perlu di respect, benar. Gitu. Alhamdulillah atau sekarang ya mungkin hari ini juga schedule-nya ada sih. Schedule-nya hari ini teh. Tapi ya kita sambil nunggu aja. Iya. Apa-apa. Jadi saya senang sekali sebenarnya Mang Anton ini sekarang itu ada jadwal sebenarnya teman-teman, ada jadwal buat nato nyamangnya gitulah. Nato saya teh. Nato kebetulan ini lawan jenis Edan anjir, lawan jenis ya. Orang resep ya. Tinu naon eta teh? Lawan jenis kemarin sih kemarin sempat di PR kan ya. Dari sini nih. Iya. Selesai. Jadi
gambarnya ngambil gambar rose, sekarang tinggal coloring. Oh, tinu naon tah? Tinu organ tubuh nu mana gitu? Organ tubuhnya tangan. Oh, tangan. Segante nu adah gitulah. Ngagasyur gitu. Ya ngagasyur gitulah. Ya tadinya minta ganti sih di daerah dada. Aduh, eta. Kumaha? Ya, cuma untuk paman pribadi, mamang pribadi ya harus profesional dong. Profesional. Yang penting si klien puas dan kita juga berkarya. Iya. Lepas. Nggak selalu apa yang di stigma negatifnya ya. Iya. Di organ tubuh mana gitu kan kita ya profesional aja lah. Iya, memang dalam bekerja gitu. Dalam bekerja itu kita harus profesional sih, bukan berarti sekarang ada lawan jenis minta ditato di sini kita tidak bisa profesional lah gitu lah ya. Gitu. Memang dalam ya memang requestan dari klien memang butuh di dada ya. Iya. Ya kita ya mau nggak mau gitu. Iya sih. Itu tuntutan kerjaan risiko. Tapi ini Teong kalau didefinisikan kalau untuk masalah kerjaan ya kita ya fokusnya ke gambar aja. Media yang kita gambar ya. Kalau kita nyeleneh gitu atau nggak fokus ya gimana, gambarnya juga pasti kurang apa ya, kurang keluar kurang perfect lah gitulah ya. Jadi gitu teman-teman, sebenarnya Mang Anton itu dulunya profesinya itu nyablon di kaos ya Mang ya, nyablon sabloner lah buat teman-teman. Tapi nggak stuck juga, nggak stuck di situ. Masih open order juga. Untuk nama brandnya sendiri apa sih Mang? Bila perlu promosikan buat teman-teman gitu. Nama brand berarti ya kita comeback to basic ya. Ya. Comeback to basic, kita ngambil brand dari dulunya kita kan suka musik ya. Musik dari mana. Jadi kieu orang pernah nempo Mang Anton tahun sabaraha eta teh 2015 gitu nya mun teu salah teh. Kita tuh pernah satu stage sebenarnya, satu stage di acara kalau nggak salah acara di Subang pokoknya mah daerah saya gitulah nya. Yang di Cipeundeuy Rockin Fest ya. Itu. Jadi yang uniknya itu kalau kalian tahu band mesin tempur itu kan kocak ya. Itu alirannya green core kan. Green core. Iya. Untuk Mang Anton sendiri itu alirannya apa gitulah. Jadi kita ngambil genre sendiri ya, yang nyeleneh ya, lebih ke bodor gitu, bodor hood gitu ya. Bodor pisan asli dah. Bodor hood. Gitu. Jadi pas manggung gitunya, si Mang Anton tuh jadi merake naon ya, CD cewek apa gitu. Tadi pakai kayak dia. Anjir. Ieu pede bisa dia band gelo cek urang teh nya. Didinya ieu dan bisa eta di posisi eta sudah berkeluarga apa belum, Mang? Kala itu kita masih pacaran sih. Anjir, masih ABG. Masih pacaran. Itu juga diantar sama mantan pacar saya. Mantan pacar yang sekarang jadi istri. Urang gerasa bener. Itu Mang asli beres manggung eta kumaha, Mang? Beres manggung ya mungkin kalau untuk pribadi ya. Dulu yang kalau di stage itu ya perlu dopingan lah ya, untuk bisa lebih pede perform di stage ya. Perlulah backingan itu ya. Nah sesudahnya juga memang wah ini jadi saya gitu. Iya. Dari personilnya juga bukan drama, bukan berdrama kita ya. Genre itu memang diambil sekedar genrenya saja, bukan ya memang kita salah satu dari personil kita yang memang hiperseks. Makanya kenapa pas manggung pakai itu teh gitulah. Jadi digambarkan dengan
si salah satu playernya ini ada yang persek. Jadi ketergantungan sek gitu. Wow, ngeri sebenarnya. Tambah lagi ya gitu. nama dari band kita tuh ya diambil dari nama orang juga. Nama bandnya tuh apa sih dulu teman? Suntilis yang sejarahnya tuh ya masih di ruang lingkup daerah ini ya. Yang dulunya katanya sih dulunya diperkosa dan dia bunuh diri. Akibat ya saking sakral dulu namanya diperkosa kan. Iya benar malu atau gimana dia bunuh diri ke sumur itu. Depresi mungkin. Depresi bisa dikatakan depresi dan beliau tuh ya sampai sekarang masih ada gitu. Iya. Ada di sekitaran lah gitu ya. Diambil dari nama itu sewaktu kita masih bergenre black metal gitu. Black metal. Musim-musiman lah. 2005 sampai 2010 masih black metal. Nah dari 2010 kita berganti genre ya. Kita mengusung genre sendiri yaitu Hypersex. Vital Gore Green. Wih, keren. Luar biasa, benar-benar. Itu ceritanya tehnya. Jadi bukan karena itu eksistensi atau sensasi, bukan. Iya. Itu gambaran dari player kita. Yang namanya nggak perlu disebut. Iya sih, benar juga sih. Soalnya kalau misalkan kita ngelihat lah, balik lagi lah untuk melihat ke belakang, emang dulu band-band itu unik-unik kan Mang ya, gitulah. Sebenarnya dari masalah performnya harus seperti apa gitulah. Dari genre pun mereka mengkotak-kotakan genrenya, hardcore, black metal, punk rock. Malah kan si sempet dengan melihat di arena Moshpit itu sewaktu si genre si hardcore naik, punk juga ada konflik apa di belakang. Di belakang mereka tuh nggak tahu, tapi sekarang adalah udah united. Iya, sekarang udah mulai ayolah kita gabung lah gitulah. Tanpa membeda-bedakan. Ya emang saya ngalamin lah fase-fase itulah gitulah ya. Kita ngalamin fase-fase itu. Dimana band hardcore pasti anak-anak hardcore doang yang datang gitulah. Dimana acara metal pasti anak-anak metal. Boleh ngerokok ya? Boleh sok. Saya juga sambil isap ya teman-teman. Mohon maaf episode yang sekarang sambil ngerokok biar lebih santuy lah gitu bawaannya gitulah. Nah gitu Mang Anton gitulah, berarti dari segi usaha mungkin sekarang masih dari segi sablon juga masih, tato juga masih gitulah. Tato. Terus ya band mungkin sekarang gimana ya? Band sekarang dikarenakan ya masing-masing punya keluarga, masing-masing punya kesibukan, mungkin dipakem dulu lah gitu ya. Iya. Masih sih kalau untuk latihan passion masih ada. Iya pastilah. Iya. Karena yang saya lihat Mang Anton ini sebenarnya umurnya udah 80-an sebenarnya gitu lah. Cuman tampilannya kayak ABG gini gitu lah. Kalau dari tahunnya memang tahun 80. Tahun atau jujur teuing atuh ketemu ngolot atuh. Jujur teuing masih baby face kan. Urang membuka bahas umur geus wae gitu. 89 Mang Anton teh. Ya. Sekitaran 32 lah sekarang teh ya. Tapi kelihatannya mah ya masih umur 20-an lah gitu ya. Sebenarnya enggak gampang sih ya. Sebenarnya saya selalu memperhatikan tentang tentang anak seniman dengan kita kategorikan yang bukan anak seniman lah gitulah.
anak seniman itu terkadang yang saya lihat itu cenderung mereka itu awet muda ya. Iya. Ya memang karena dari innernya, dari soulnya gitu, dari jiwanya memang mereka free, bebas lah gitu ya. Yang menentang aturan gitu. Mereka berjiwa-jiwa rebel soul. Iya. Jadi nggak apapun itu, jadi nikmati aja hidupnya mungkin ya. Iya sih. Bahkan saya kalau misalkan ngebanding-bandingkan gitu dengan yang, ya maaf ya teman-teman gitu lah gitu ya, bukan menyinggung masalah fisik lah ini mah gitu ya. Terkadang kalau ngelihat anak-anak yang di bawah saya gitu lah, terus dibandingkan dengan saya, terkadang udah boros mereka. Gitu, lebih boros mereka. Ini tuh umurnya di bawah saya tapi umurnya di bawah kita. Gitu lah. Tapi mereka tuh mukanya gitu kayak yang lebih tua gitulah dibanding kita gitu ya. Ya mungkin teman-teman juga mikir kayak gitu gitulah. Enggak saya doang. Jadi itu tekanan hidup ya. Terlalu banyak pikiran lah gitunya gitu. Memikirkan beban hidup. Kalau kita mah kan emang punya banyak pikiran kan, kita mah selalu disambungkan ke seni gitulah, bikin karya gitulah. Jadi emang pikiran-pikiran kita itu ya kita salurkan di situ, seperti bikin lagu gitulah ya. Jadi curahannya ke karya lah gitulah. Itu ya, dialokasikan kepada karya maupun itu ngeband. Iya. Itu sangat-sangat membantu mengurangi depresi bener mang, asli. Ya namanya manusia nggak itu metalhead, nggak itu orang rumahan, nggak anak indie. Iya. Apapun itu ya memang tekanan hidup ya, namanya juga hidup kan. Namanya hidup ya, pastilah. Nah sekarang saya tertarik dengan obrolan tentang masalah hidup nih mang. Nah punya pengalaman apa nih gitulah mang gitulah tentang masalah hidup gitulah. Secara kan background Mang Anton kan kita sebutlah metalhead lah gitulah ya. Metalhead sekalipun itu bisa dikatakan public figure juga gitulah. Influencer. Iya. Bagi ya alhamdulillah di sini sekarang Mang Anton ya bukan dengan secara adigung lah. Iya. Adigung teh apa ya? Adigung teh sombong lah gitunya. Kalau bahasa Indonesia nama. Ya ditertuakan dengan sekarang dengan berdirinya bendera. Bendera sih ya, tapi lebih ke family. CHDM, hubungan. Iya. CHDM itu komunitas ya teman-teman. Komunitas dari daerah Cilalawi Purwakarta gitulah. Yang berdiri memang tadinya dari sekumpulan kawan-kawan mencintai musik cadas lah gitu ya. Akhirnya kita bikin event. Iya. Nah saya mau bahas nih masalah event CHDM. Dulu kan pernah kan bikin event tahun seberaha eta teh ya, yang pakai mobil gening. Itu masih baru karena perdana kita di Gedung Nes tahun 2007. Wow, anjir. Gila, 2007. Kita kirim partner sama anak-anak kota Purwakarta kota lah gitulah ya. Purwakarta kota yang bertemakan Bangkit Bersatu. Menghadirkan gestarnya dari luar Purwakarta. Dari luar Purwakarta lah. Di mana tah eta teh gesna? Di Bandung ieu teh. Di Bandung. Pami telepat mah. Sarang Subang ge aya ada Bandit Ceos ya. Om Puji, halo Om Puji gitu. Arsenik. Ya, Arsenik. Siapa yang punya Arsenik? Teno. Saya ini dari Anton dia. Terbastard. 2007 di Gedung Nes berarti.
launching perdana acara CHDM dengan gue star di Bandung. Pada saat itu siapa? Kita ngambil kalau nggak salah Medusa. Weh, drummernya si Uus. Muter-muter setikna orang ge sak lieur ningali si eta ngadrum teh. Undergad. Kan lagi musim-musimnya. Iya benar. Sundanis death metal. Gorok apa? Dia tuh bukan sih. Yang ininya teh dia teh anjir poho urang euy nya anu viral teh lagunya teh euy. Kuda Kadek. Ya, Undergad. Om Kinoy. Halo Om Kinoy. Hai. Terus malah banyak sih si Undergad. Ya. Bisa juga. Udah berapa band luar yang pernah ditarik ku Amang gitu lah, di acara Amang gitu lah pada saat itu. Sampai saat ini lah gitu. Sampai saat ini kita masih ambil gestar dari luar, tidak terkecuali ya band-band lokalnya juga. Band-band lokal ya. Yang sehu-sehu di atas kita ada. Psycho, ada Unbliss. Ya, dari Purwakarta, lokal. Rotten Carcass. Ya. Terus TBC. Banyak lah. Dari Bandungnya juga Godless Symptom. Terus Under 18. Terus yang terakhir kemarin siapa ya si Anggun teh? Oh, Bye Bye Bani. Terus terakhir kemarin Squism. Nanang Squism. Dari saya mah pas bareng sama Bye Bye Bani dulu teh, yang pas di mobil di lapang pinggir Gunung Nes. Nama bandnya Blood. Blood of Life. Iya. Blood of Life. Ya teuing band ge ka mana eta malah gitu lah eta mah ya. Band ancul-anculan eta mah. Keren. Sampai si vokalisnya jadi ada tragedi pada pas main di acara Amang itu pada saat itu ya. Jadi kan si mobil dua, iya kan kieu kan ya, iya mobil kieu nya gitulah. Iya saya drum di tukang kan, saya di drum tukang, taya gitar di harareupnya. Si vokalis kan apal vokalis hardcore kumaha meureun kudu ancul gitulah. Jumping. Jika aya naon gitu di dinya teh heuh kudu ancul-anculukan we gitulah vokalis hardcore mah gitu nya. Teu kontrol meureun mang posisi teh. Pelesak teh asup mah. Ada space gitu. Aya space bade teh. Mobil teh asup mah. Sampai celaka kan. Enggak. Keur mah pas mangkat ditewak ku polisi, ari teh mah. Ditilang. Jadi posisi ngabring ge nya. Saya teh band-band di Subang teh di situ posisi ada Son of War kan ya gitu ya. Ada juga Margin of Terror, ada juga Blood of Life pada saat itu. Jadi kita tuh ngabring posisi berangkat gitu nya. Pas nepi kota, polisi dicegat. Berhubung saya nu ngawal ti heula ya saya geus apal, saya mah belok balik deui gitu nya. Dan posisi emang si kru saya nu naik jeung saya teh teu bawa helm posisi teh. Jadi saya balik deui ai barudak kalah labas kalah kunaon sudah polisi cek saya teh nya teu ngeuh meureun digerobak di dinya gitu nya. Aduh kan ya random gitu ya diburu-buru gitu. Diburu-buru, kita harus tetap profesional gitu lah. Walaupun kita jauh, nggak ada alasan sebenarnya emangnya gitulah, kita harus tetap profesional lah gitu. Dalam setiap band menghargailah, cobalah menghargai waktu. Kan kalau memang random satu band yang misalkan ngaret, ke bawahnya bakal chaos, kacau. Iya pasti. Jadi kita harus tetap mematuhi aturan. Iya. Itu teman-teman buat teman-teman band harusnya mah ini teh mematuhi peraturan ya, protokol sebenarnya mah ya. Harus pakai masker seharusnya namanya. Cuman insya Allah lah kita mah udah sehat lah gitu. Ya gitu berarti yang mengantonnya tidak masalah pengalaman hidup gitunya, pernah membuat suatu komunitas mungkinnya untuk di daerah Cilalawing. Alhamdulillah ya. Terus untuk masalah kehidupan
sekarang berkeluarga nih, Mang Anton kan sebagai background kepala rumah tangga lah gitulah ya. Dengan apa ya, fisik yang emang ditato lah mencara di gambarannya. Gimana sih untuk pandangan masyarakatnya sendiri, Mang Anton? Kan terkadang kan kita kan sebenarnya orang-orang yang selalu dipandang sebelah mata gitulah. Untuk ini masalah privasi ya. Ya, privasi. Jadi kalau untuk Mamang pribadi, terlebih dengan pandangan publik yang Anton ini dipandang dengan sebelah mata ataupun ya ini di arah atau di ruang lingkup yang apa sih, bisa dikatakan negatif lah ya, maupun tidak baik iya. di pandangan publik, yaitu terlebih dengan kacamata mereka yang nilai Mamang sendiri. Karena memang bagaimanapun kaper Mang Anton ini ya, kita kembali ke attitude iya. Didasari dengan ya kita harus bertamu meskipun ya kita misalkan ngelancong ke kota orang ya kita attitude juga, etika harus dipakai, attitude dia sopan juga. Santun juga harus dipakai teman-teman, gitulah. Santun, bagaimana kita cara bertamu, bagaimana kita cara menyambut tamu, jadi terlebih dengan melihat cover yang mungkin mereka ya Mang Anton ini ya orangnya ya liar, buas gitu ya. Tapi ya hati siapa yang bisa diselami? Siapa yang kenali aku dulu. Nah itu jadi sebelum nilai. Benar sih. Jadi sebelum kalian menilai seseorang, ini kata lagu Dewa 19 dulu. Ada sepenggal lirik di sana. Sudikah dirimu untuk kenali aku dulu? Nah gitu. Sebelum kau ludahi aku. Edan. Jadi gitu kumaha metalhead tapi bucin ya lagu. Kalau untuk masalah hati ya memang kita ya nggak loncat dari jalur itu. Pasti. Kalau masalah perasaan mah beda lah. Walaupun Mang Anton dengan sosok backgroundnya penuh tato, celana robek-robek, baju hitam, metal gitulah. Dia tetap tuh hati manusia mah lemah lembut gitu ya. Iya. Tetap cover nama di dalam nama gitulah. Nama Hello Kitty, pink gitu ya. Hello Kitty. Jadi jangan ngelihat sesuatu itu lihat dari backgroundnya gitu, yang penuh tato gitulah. Kenali dulu kita lebih dalam, baru kalian bisa menilai kita. Jadi jangan terburu-buru lah menilai, si itu mah kia gitulah. Jangan mendengar cerita kita dari orang lain lah gitulah. Kenali aja dulu gitulah kita kayak gimana orangnya, baru kalian bisa menilai. Itu meureun Mang Antonnya kesimpulannya. Salah besar dengan punya mindset yang orangnya. Iya. Tapi jangan kenal. Gitu. Iya. Saha maneh jadi lebih kepada menjudge. Iya. Lebih dulu. Iya. Sebelum mengenalinya gitu. Jadi apa-apa itu ya terlebih kita jangan manusia tuh diharuskan dengan saling menghormati. Iya, baik benar. Itu ke bawah, tahap dan jadi saya punya kata-kata sebenarnya Mang ini ya. Tuhan itu memanggil kita bukan untuk disukai banyak orang.
tapi Tuhan memanggil kita untuk menyayangi dan mengasihi semua orang. Nah, gitulah kata bijakna gitulah gitu ya. Kata bijakna keren. Tah mungkin gitunya mangnya meureun perjalanan tehnya hidup teh. Perjalanan hidup, filosofi hidup gitulah. Cerita hidup, pengalaman juga gitulah. Nah, ayeuna kita endingkan saja obrolan kita. Sebenarnya masih banyak teman-teman sih yang saya perlu bicarakan lagi gitu lah nanti, tapi next lah gitulah. Masih pertanyakan lagi ya. Banyak banget gitulah yang harus saya pertanyakan lagi. Cuman ya karena terbatas waktu, mungkin Mang Anton juga ada jadwal sekarang, jadwal mencek Mang Anton teh mah nyablon tinu kulit sebenarnya. Paru pawe Mang Anton malah gitu ya. Oke Mang, mungkin ya buat teman-teman pilih butuh motivasi ti Amang, pilih butuh inspirasi ti Amang, mungkin ya soklah ku Amang gitulah, dari model dalam berkarya, terus juga dalam bidang wirausaha. Silahkan Mang buat motivasinya buat rekan-rekan yang nonton gitu. Terlebih saya pribadi, pengalaman pribadi selama dalam berwirausaha sampai saat ini dari tahun 2011 ya, mendirikan brand yang bernama Bastard ya. Bastard Company. Kompantrit iya. Iklan. Nah, iklan pan ieu teh da ieu teh euy. Enggak apa-apa lah. Nah, ya memang dinamikanya ya turun naik lah ya. Sampai saat sekarang pun belum bisa dikatakan sukses lah gitu lah. Itu 10 tahun ke belakang. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang Bastard ini sudah mempunyai lokasi sendiri, meskipun ya masih kontrak, tapi dengan tadinya bermodal 0 rupiah, bermodal lutut. Gila. Kumaha nyanyian usaha 0 rupiah gitu. Enggak sampai paribasa Sunda mah jam injem gitu tabang. Terus ulah atuh Mang. bahaya atuh malah. Nya nu keur musim lah kamari Bang Emok. Aduh, promosi channel batur urang jadi teh kan wae. Da eta mah lain. Cerita hirup lah eta mah lah nya Bang Emok eta mah lah. Kita berpandang lurus ke depan. Iya. Apapun ya. Sekalipun kita diibaratkan lagi naik tangga ya, makin tinggi, makin banyak, makin kencang angin. Itu kita harus bisa balance gitu, bisa menyeimbangkan. Semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kencang anginnya. Gitu. Satu lagi motivasinya ya untuk kaula muda yang sedang berusaha ataupun berwirausaha, apalagi lagi zaman sekarang lagi tuh Mang ya. Karena kan cari pekerjaan karena susah kan itu. Sekarang juga kan masa-masa pandemi gitu lah, kemana susah ya. Semoga aja kita gitu mereka itu bisa dapat inspirasi dari kita gitu Mang gitulah. Terus berkarya, nikmati prosesnya, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Eta pisan pokokna mah. Jadi nu nikmati mah proses gitu lah. Udah hirup mah prosesnya. Jadi entong mindset teh hayang kieu gitu lah. Terus tapi hayang instan gitu lah. Aduh. KBG dah butuh proses. Mang Anton juga dari tadi tahun berapa Mang Anton? 2007 dari IO-nya gitu lah ya. Untuk IO-nya juga brandnya dari 2011 dah. Itu teh proses yang kadang kita tuh naik turun tangga mah sudah biasa lah Mangnya. Pola kehidupan mah berputar aja. Gitulah gitu. Itu mah nikmati pahitnya gitulah. Karena kunci kesuksesan seseorang itu gagal bangkit lagi. Jadi kalau menurut saya gitu lah Mang ya, never give up. Iya, never give up gitulah. Dan juga dari saya mungkin ya, kegagalan itu
hanya celaka kecil teman-teman, tapi putus asa itu adalah celaka besar. Hati-hati, jangan terlalu gampang putus asa. Urang mah geus gagal nyang geus weh, urang mah moal naonan deui gitulah. Iya, jadi kalian harus tetap struggle gitulah, tetap harus berjuang dengan apa yang kalian inginkan gitulah. Itu sih dari saya, mungkin dari Mang Anton juga segitu gitulah. Ketika di atas tong gede hulu lah gitu gitu. Bisi temai helm urang mah itu lain naon. Ayo gini kan. Naon? Papatah. Urang mah orang Sunda nya. Orang Sunda. Naon gitu nya. Heeh. Papatah si Kabayan. Kumaha cek si Kabayan teh cenah? Cek si Kabayan teh bagja titipan. Cilaka ujian. Wah, kata menjero pisan euy. Filosofina bagja titipan cilakanya. Maha aja, gitulah. Jadi ulah gede bulu lah. Bisa asup helm, gitu. Helm. Eta bukan nama lah. Ya teman-teman, buat kalian yang suka sama video ini, untuk program ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share juga buat teman-teman kalian. Bila mana butuh motivasi atau butuh gitu siapa yang harus saya interview selanjutnya, kalian komen aja nanti di bawah ya. Oke. Mang Anton hatur nuhun pisan, urang tos di ajak kukurilingan seberapa ya sekurang teh kukurilingan dia teh seberapa kukurilingan sawah. Tapi spotnya emang luar biasa sebenarnya teman-teman. Kalau kalian lihat backgroundnya ke arah sana, di sana ada gunung sebenarnya. Cuman karena kita ya kurang prepare, tidak bawa alat-alat gitulah, bangku meja seperti itu, jadi ya salah kadarnya aja segini, tapi obrolan kita dalam banget Mang Anton sebenarnya. Semoga bisa menjadi motivasi juga buat mereka ya Mang ya. Ya, hatur nuhun pisan untuk teman-teman yang udah nonton. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.